Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat Indonesia. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Semoga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat pencak silat Indonesia. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi asal mulanya belum dapat dipastikan. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan sebuah alat tradisional, yaitu parang, perisai, tombak, panah, dan yang lainnya yang berupa benda tajam, seperti misalnya dalam tradisi suku Nias yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan hingga saat ini. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau silat atau dalam bahasa Minangkabau adalah silek diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan Tanah Datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula aliran Cimande yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Setiap daerah umumnya memiliki tokoh persilatan atau pendekar yang dibanggakan, misalnya Si Pitung, Hang Tuah, dan Gajah Mada. Peneliti silat Donald F. Dreger berpendapat bahwa bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik, Hindu-Buddha, serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Borobudur. Dalam bukunya, Dreger menuliskan bahwa senjata dan seni bela diri silat adalah tak terpisahkan, bukan hanya dalam olah tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Sementara itu, Syekh Samsudin pada tahun 2005 berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Cina dan India dalam silat. Hal ini karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, dan mancanegara lainnya. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebaran banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu, pencak silat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk daerah pesisir Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingua franca, bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya yang juga mengembangkan bela diri ini. Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI di Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Melayu, PESAKA di Malaysia, Persekutuan Silat Singapura, PERSIS di Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam, PERSID di Brunei. Telah tumbuh pula puluhan perguruan-perguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya pertandingan dalam SEA Games. Pencak silat telah berkembang pesat selama abad ke-20 dan telah menjadi olahraga kompetisi di bawah penguasaan dan peraturan persilat
atau Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa atau The International Pencak Silat Federation. Pencak silat sedang dipromosikan oleh persilat di beberapa negara di seluruh 5 benua dengan tujuan membuat pencak silat menjadi olahraga olimpiade. Persilat mempromosikan pencak silat sebagai kompetisi olahraga internasional. Hanya anggota yang diakui persilat yang diizinkan berpartisipasi pada kompetisi internasional. Kini beberapa federasi pencak silat nasional Eropa bersama dengan persilat telah mendirikan Federasi Pencak Silat Eropa. Pada tahun 1986, kejuaraan dunia pencak silat pertama di luar Asia mengambil tempat di Wina, Austria. Pada tahun 2002, pencak silat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya. Kejuaraan dunia terakhir ialah pada 2002 mengambil tempat di Penang, Malaysia pada Desember 2002. Selain dari upaya persilat yang membuat pencak silat sebagai pertandingan olahraga, masih ada banyak aliran-aliran tua tradisional yang mengembangkan pencak silat dengan nama silek dan silat di berbagai belahan dunia. Diperkirakan ada ratusan aliran atau gaya dan ribuan perguruan. Demikianlah tadi sejarah singkat pencak silat, asli warisan leluhur nenek moyang Indonesia yang sudah sepantasnya kita jaga dan kita lestarikan agar tidak punah di negeri sendiri. Semua informasi yang saya sampaikan pada video kali ini sumbernya saya sertakan di deskripsi. Apabila ada kesalahan nama, tokoh ataupun gambar, silahkan berkomentar pada video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.